Informasi khususnya bagi para calon komuni pertama dan para katekumen bahwa tema homili saya sore ini tentang sesak. Sesak. Maksud saya sehat dan sakit. Sehat dan sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini ditandai oleh dua hal, yakni sehat dan sakit. Keduanya kita alami secara bergantian, bisa silih berganti. Kadang sehat, kadang sakit, seminggu sehat, seminggu sakit, seminggu sehat, 2 minggu sakit, 2 minggu sehat, sebulan sakit. Silih berganti. Jarang atau bahkan tidak ada yang sehat terus. Juga tidak ada yang sakit terus. Kalau ada, itu kekecualian. Ada yang sakit terus, gak sembuh-sembuh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi pada saat orang sakit? Atau apa yang sedang terjadi kalau kita sendiri mengalami suatu sakit penyakit? Paling tidak ada 2 hal yang kita alami. Pertama, energi atau daya hidup tergerus, bahkan bisa mendekati lumpuh. Contoh, kalau pagi hari badan terasa sakit, demam misalnya, lantas kita malas bangun, malas untuk mandi, malas untuk sarapan. Kalaupun disuapin, enggan mengunyah. Karena semangat sangat berkurang. Seperti tidak ada kekuatan, tidak ada energi. Juga semangat beraktivitas. Meskipun hari itu ada pekerjaan yang harus dikerjakan, tidak ada daya untuk mengerjakan. Kalaupun hari itu ada jadwal pelayanan, pelayanan pun terpaksa di-cancel. Terpaksa minta tolong orang lain menggantikan. Ini yang terjadi pada saat orang merasa sakit. Yang kedua, pada saat kita sakit, relasi terasa sepi. Bisa ditandai dengan rasa diri yang terisolasi. Merasa terasing. Merasa kesepian. Sebab tidak ada orang yang mau berkomunikasi, yang mau menyapa dan sebagainya. Apalagi kalau sakitnya itu lama. Sudah tidak bisa pergi ketemu teman-teman. Demikian juga sebaliknya, tidak ada teman sahabat yang mau datang menjenguk, sehingga sungguh merasa kesepian, merasa sendiri.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, pada peringatan Hari Orang Sakit Sedunia pada hari ini, Paus Fransiskus menyampaikan pesan. Antara lain, Paus Fransiskus mengatakan begini: orang-orang yang lanjut usia dan sakit seringkali mengalami kesepian, kesendirian, dan bahkan kadang merasa dilupakan. Oleh anaknya sendiri, oleh menantunya sendiri, oleh cucu-cucunya, dan sebagainya. Ini yang bisa terjadi pada saat orang itu sakit. Merasa sendiri. Tidak ada orang yang datang, tidak ada orang yang menyambangi, mengunjungi, atau memberikan sapaan penghiburan dan peneguhan. Paus Fransiskus menyebutkan mengapa hal itu bisa terjadi. Banyak orang yang sakit dan dilupakan, merasa sendiri karena disebabkan oleh budaya individualisme, di mana orang lebih asik dengan dirinya sendiri, dengan kesibukannya sendiri, lalu membuat dirinya acuh tak acuh, bahkan terhadap anggota keluarga, terhadap orang tuanya sendiri, terhadap mertuanya sendiri yang sedang sakit tak berdaya. Tidak diperhatikan, tidak dirawat. Itu yang sering terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terhadap orang-orang yang sakit, perawatan macam apa yang diperlukan? Kalau suatu saat kita sendiri sedang sakit, perawatan macam apa yang kita harapkan? Dalam pesan Paus Fransiskus hari ini, Paus Fransiskus mengatakan begini: bentuk perawatan pertama yang diperlukan bagi orang yang sedang sakit, sakit apapun, ialah kedekatan yang berbela rasa dan berbelas kasih. Kedekatan yang berbela rasa dan yang berbelas kasih. Itulah perawatan pertama, bentuk perawatan pertama yang orang butuhkan saat dia sakit. Dan inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dilakukan oleh Yesus. Seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Ketika si kusta datang kepada Yesus, berlutut di hadapannya dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Apa yang dilakukan oleh Yesus? Penginjil Markus mencatat
di ayat 41. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tahu orang yang sakit kusta itu sakit penyakitnya bisa menular. Orang yang sakit kusta itu dianggap najis. Hidupnya harus jauh dari yang sehat. Kalau orang mendekat dan menyentuh, berkontak fisik langsung, orang itu akan ketularan. Maka dalam bacaan pertama dari kitab Imamat tadi bab 13, si kusta itu disuruh bilang, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa dia sedang sakit kusta dan jangan mendekat supaya jangan ketularan. Tapi dia sendiri juga akan merasa terasing, terisolir karena jauh dari orang kebanyakan. Yesus lakukan, menyentuh orang itu, demek langsung tubuh orang itu. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan seketika itu sembuh. Inilah yang dimaksud oleh Paus Fransiskus, kedekatan yang berbela rasa dan berbelas kasih. Digerakkan oleh hati yang berbelas kasih, Yesus melakukan pendekatan, bahkan pendekatan fisik. Ia mau berkontak langsung dengan orang itu. Dia ulurkan tangannya untuk menjangkau si sakit yang masih mengambil jarak dengan Yesus. Karena itu dalam pesan hari ini Paus Fransiskus mengatakan, kita umat Kristiani harus menjadi seperti Yesus yang penuh belas kasih. Seruan Paus tegas, kita umat Kristiani harus menjadi seperti Yesus yang penuh belas kasih, yang berani mendekati orang yang sakit, bahkan mendekatinya secara fisik. Datang, mengunjungi, menyentuh orang itu, memberikan perawatan jika diperlukan, jika punya kemampuan. Pelayan-pelayan seperti itu dibutuhkan sepanjang zaman, juga zaman ini di setiap keluarga. Maka kalau dalam keluarga ada anggota yang sakit, ini tantangan bagi yang sehat. Beranikah memiliki kedekatan yang berbela rasa, yang berbelas kasih atas orang tua atau mertua atau anak atau cucu yang sedang sakit. Atau dipercayakan 100% kepada suster yang merawatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini bentuk perawatan pertama. Kedekatan yang berbela rasa dan berbelas kasih.
bentuk perawatan yang lain, yakni dengan mengurapi orang yang sakit dengan minyak suci. Tidak sembarang minyak. Nggak boleh pakai minyak jelantah. Ya, minyak goreng, bekas untuk goreng lombok atau apa, nggak boleh ya. Dengan minyak suci, minyak yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup pada waktu Misa Krisma hari Kamis Putih pagi. Itu yang digunakan untuk urapan minyak suci bagi orang yang sedang sakit. Dan apa yang dilakukan oleh gereja mengikuti nasihat pastoral dari Rasul Yakobus seperti yang ditulis dalam suratnya bab 5 ayat 14. Supaya orang yang sakit didoakan dan diolesi dengan minyak dalam nama Tuhan. Oleh karena itu nanti setelah misa selesai kami bertiga akan mengurapi umat yang mau diurapi dengan minyak suci yang sudah diberkati oleh Bapak Uskup. Untuk apa? Untuk kesembuhan saudara. Supaya sakit penyakit yang dialami selama ini diringankan, syukur kalau menjadi sembuh. Kalau ada di antara Anda yang sehat dan ingin diurapi, silahkan. Supaya apa? Supaya tetap sehat. Bukan malah supaya sakit. Ya, yang sakit diurapi supaya sembuh, yang sehat diurapi supaya sakit. Enggak, ya. Diurapi supaya tetap sehat, sehingga bisa melayani yang sakit, yang lemah, yang rapuh kesehatannya, yang sungguh membutuhkan pertolongan yang sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dalam misa orang sakit sedunia pada hari ini, juga pada sore ini, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga mau menjadikan Bapak, Ibu, saudara-saudari sembuh. Mari kita juga berdoa kepada Bunda Maria. Berdoa dengan perantaran Bunda Maria, ibu orang-orang sakit. Yang dalam litani Santa Perawan Maria disebut keselamatan orang sakit. Kita berdoa dengan perantaran Bunda Maria supaya umat yang sedang sakit diberi kesembuhan, diberi pemulihan kesehatan, dan juga kita mohon agar Bunda Maria mendoakan kita semua sehingga kita yang sehat juga bisa menjadi pelayan-pelayan umat yang sedang sakit, yang dilandasi oleh semangat kedekatan yang berbela rasa dan berbelas kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan memberkati.